Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Ernina, saya dari kelas UPW 1B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus-kasus yang mencederai dari nilai-nilai Pancasila. Kasus ini sering kita temui di layar televisi, banyak kasus-kasus yang mencederai atau yang menyimpang sila dari Pancasila. Baik, saya akan menyampaikannya dengan video berikut. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi kita Yang Maha Esa. Artinya kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi di Indonesia banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dan menyalahgunakan sila pertama. Berikut cuplikan video penyimpangan dari sila pertama, yaitu masa membakar rumah ibadah. Di jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, adil kepada yang punya kuasa. Berikut sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap masyarakat diharapkan bisa hidup adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Mungkin saja kita pernah mengetahui sedikit hal tentang penyimpangan yang ada pada sila kedua ini, misalnya kasus korupsi. Berikut cuplikan video tersebut. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Yang berikut sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Artinya walaupun kita berbeda ras, suku, budaya, agama, dan tradisi, kita harus bersatu serta menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak boleh bertindak yang menyinggung perasaan orang lain sehingga menimbulkan emosi dan menuju pada perbuatan yang kejam dan tidak bermoral. Di samping itu, kita perlu mengetahui apa saja penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut sila ketiga ini. Contoh kasus seperti pembubaran FPI. Mengapa dibubarkan? Karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas karena berkaitan dengan sila ketiga. Berikut cuplikan dari video tersebut. Kericuan terjadi jelang unjuk rasa yang baru akan bubar. Gesekan kemudian terjadi antara 2 kelompok yang tidak terhindarkan hingga sempat terjadi baku hantam. Akibatnya ada salah seorang yang diduga dari kelompok pengunjuk rasa Aliansi Cinta NKRI mengalami luka-luka. Baik, berikut sila keempat yang bunyinya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang perlu kita tahu dalam sila keempat ini adalah rasa tanggung jawab, kedudukan, hak, dan kepribadian yang bijaksana dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan atau bernegara. Menjadi kewajiban kita untuk mengetahui apa saja sih penyimpangan yang dialami oleh sila keempat ini. Misalnya main hakim sendiri atau persekusi. Warga pada saat itu tidak bermusyawarah dengan pihak berwajib. Dan saja ini bertentangan dengan sila keempat. Berikut adalah cuplikan dari video sila keempat. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, aksi main hakim sendiri memakan korban. Seorang pria tanpa identitas yang kedapatan mencuri tewas setelah dibakar bersama sepeda motornya di tengah sawah di Dusun Rabesen, Desa Duek Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan pada Selasa pagi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan belum bisa memastikan pria yang dibakar adalah pelaku tindak kriminal. Berikut adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain harus menegakkan keadilan bagi semua orang. Sekilas video dari sila kelima, yaitu kasus hukum yang berkesan tidak adil. Nenek berusia 85 tahun ini adalah tahanan luar Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Ia dipidanakan karena membuat dan menjual petasan di rumahnya di Kelurahan Kemandangun, Kota Tegal 12 Juni 2014 lalu.
Dalam pengadilan, jaksa penuntut umum menuntut Mary 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan penjara. Mary tak paham hukum. Yang ia pahami, pembuatan petasan ini adalah pekerjaan turun-temurun yang menjadi penopang ekonomi kehidupannya. Orang gawe mau tutup teman beda agar orang beda ya orang gawe polisi kesini kira bunyi mama di mana orang pamitan kenapa mas menurut mercon juga woni lengeleng. Sementara itu, tuntutan jaksa dinilai terlalu berat. Kuasa hukum meminta keadilan yang sepantasnya, sebab membuat petasan adalah pekerjaan musiman baginya dan seluruh warga di Kampung Kemandungan. Mary akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tegal pada Selasa 24 Maret mendatang. Ia berharap majelis hakim akan membebaskan dirinya dari semua dakwaan jaksa. Dan berikut kesimpulan dari kelima sila tersebut bisa kita lihat. Sekian implementasi dari kelima sila tersebut. Terima kasih.